Dan uang segitu saya sudah sangat alhamdulillah sekali, bersyukur karena selama ini nggak pernah dapat bantuan ya. Itu kita dapat bantuan sebegitu banyaknya, sebegitu besarnya, dan bukan masalah nominal tapi lebih ke perhatiannya gitu. Ternyata ada ya orang yang baik yang perhatian sama yayasan kami. Dan uang itu pun kita pergunakan untuk membeli perlengkapan bayi, perlengkapan anak-anak asuh kita. Kita bisa buktikan semua guys, rincian belanjaannya semuanya ada gitu. Jadi kalau ditanya, Tenovi ini punya donatur nggak sih di yayasan? Tidak ada guys. Makanya di sini saya berani untuk diaudit, atau silakan monggo kalau mau diaudit gitu. Kita tunggu gitu ya. Jadi Bapak Ibu dari Dinas Sosial yang terhormat, bukan saya nantangin karena saya kan sudah difitnah katanya pakai uang donasi dan lain-lain. Ya atuh kalau emang mau dicek gitu ya mutasi rekening pribadi saya, silakan ya. Ini rekening pribadi saya dulu nih, mungkin mau 1 tahun, mau 2 tahun, atau mungkin mau dalam bulan ini, boleh silakan ya. Tapi yang saya bicara, saya ngomong apa adanya, saya ngomong berdasarkan fakta yang ada, dan saya bisa pertanggungjawabkan itu semua guys, gitu. Saya punya anak asuh, ini anak asuh saya lagi di kamar, yang satu umur 9 tahun, kelas 3 SD, Naila Preschool, adik-adiknya masih belum sekolah. Itu pun insya Allah kita sudah memberikan jaminan deposit pendidikan ya, untuk anak-anak asuh saya. Jadi kalau amit-amit, ya Allah ya, semoga saya panjang umur, saya kenapa-napa, anak asuh saya masih bisa menjalankan sekolahnya dengan baik gitu. Ya. Seperti itu. Jadi jangan disangkut pautin sama gaya hidup saya. Loh, gaya hidup saya kenapa? Kalau kalian lihat di YouTube juga saya pakai bajunya itu-itu aja ya. Pakai bajunya itu-itu aja, saya nggak pernah pakai yang aneh-aneh, saya nggak pernah pakai yang ribet-ribet ya. Hidup saya simpel, malah baju saya nggak pernah beli-beli, itu aja. Yang penting masih layak dipakai, nggak bolong gitu. Jadi ya sudah. Mungkin kalian semua tahu saya seperti apa kalau followers selama saya ya. Dan saya sekali lagi pastikan, saya sekali lagi ya tekankan dan pastikan, saya nggak ngebela diri, saya nggak bela diri sama sekali. Kalau mau mutasi, ayo silakan datang ke yayasan kami. Nama yayasan kami Rumah Peduli Kemanusiaan. Silakan cari lokasinya ada di mana. Datang ke yayasan kami, terus boleh dilihat seperti apa kondisinya gitu. Emang yayasan kami nggak mewah karena kan kami yayasan nggak ada bantuan ya, bingung juga nggak ada bantuan. Jadi kita mah semampunya aja gitu, nggak ada kita maksa-maksain, kita mampunya rumah seperti itu. Ya sudah, yang penting saya masih bisa nampung ODGJ di sana, ada Vanessa, terus ada Ainun. Terus aduh lupa banyak deh, ada beberapa ODGJ lagi sama anak-anak asuh saya gitu. Kalau kita nggak penting rumah mewah, yang penting saya punya rumah yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu guys ya. Jadi kalau misalnya soalnya saya agak gimana ya mau ngomongnya, nanti saya takut salah, tapi yang jelas saya di sini live, saya bicara, kalian boleh rekam, kalian boleh record. Saya bertanggungjawabkan semuanya. Saya sekali lagi jelaskan bahwa saya sebagai ketua yayasan selama ini yang membiayai yayasan saya, bukan yayasan saya yang membiayai keperluan kita nih. Kayak saya sebagai ketua gitu, nggak ada namanya gaji, kita nggak digaji. Terus staff juga itu semua dari pendapatan YouTube dan juga lain-lain gitu, yang nggak kita bisa sebutin di sini semuanya ya, tapi semuanya bisa dicek gitu ya, seperti itu. Dan saya sekali lagi nggak punya donatur tetap, makanya pada saat saya diberikan bantuan sama Sky Blue sebesar 25 juta, senangnya aduh luar biasa guys. Itu sampai saya share di story Instagram saya, karena saya merasa wah baru kali ini saya dapat donasi sebesar ini, buat saya besar ya gitu.
gitu ya guys. Dan terkait misalnya dibilang yaelah baru merawat 5 anak aja udah kayak merasa ibu peri gitu ya, atau bidadari. Saya nggak merasa kayak gitu guys, saya nggak merasa kayak gitu. Dari awal saya merawat anak-anak asuh saya itu saya tulus ya guys, saya tulus. Saya emang suka sama anak kecil dan saya rasa saya mampu untuk merawat, ya kenapa enggak gitu. Itu guys, tapi jujur saya jadi nggak bisa bergerak dulu karena kan ada case gitu. Saya mau bantu orang pun mungkin terbatas, saya mungkin bantunya yang deket-deket dulu gitu. Sebenarnya saya banyak case yang harus saya bantu, ODGJ yang di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jawa Tengah. Itu sebenarnya kita sudah ada janji gitu, tapi karena ada case ini saya belum bisa keluar kota gitu. Itu guys, saya juga nggak minta kalian untuk membela saya. Apa sayang? Oh sayang, kenapa nak? Hah? Kenapa? Mau kemana? Kemana? Hah? Nanti kita pergi, oke? Oke. Udah sana main dulu ya. Di sini main. Main dulu sama kakak. Main itu sama kakak. Mama lagi ngobrol tuh. Aku malah. Mau live. Itu nanya sama kakak aja dulu. Mau. Apa sih? Hah? Tuh, Mama Opi lagi live dulu. Oke? Sebentar ya. Nah, ganti baju dulu, kita mau pergi. Ayo ganti baju yuk. Cium dulu. Mama cium dulu dong. Mama cium dulu dong. Gemes. Obat. Kakak cium dulu dong, kakak cium. Sini. Wah. Dan Nay, sana ganti baju. Yuk. Ganti baju nak. Ayo cepat, nanti kita lihat hewan lagi. Di mana? Yang di situ. Yuk, let's go. Tolong digendong. Jangan digendong, berat dong kakaknya. Ayo. Lucu banget ya. Iya lucu. Gitu guys, jadi maaf ya, aku nggak pernah minta untuk dicap bidadari atau malaikat tanpa sayap gitu ya. Aku nggak pernah memberikan statement itu sama diriku gitu. Jadi kalau orang lain yang memberikan statement itu di luar dari kendali saya guys gitu. Tapi ya tolong ya, jangan hina anak-anak saya juga, jangan nyerang anak-anak saya juga gitu ya. Apalagi kan mungkin yang berbicara kan ini adalah pengacara ya gitu. Saya sih sebelumnya hanya menyampaikan itu. Kalau emang ada masalah sama saya ya sayanya aja, bukan harus ke anak-anak, bukan harus ke orang-orang yang di sekeliling saya. Itu aja guys. Ya sekali lagi minta tolong untuk stop menghujat pihak sebelah. Nggak perlu kita ngehujat orang, nggak ada gunanya juga ya guys gitu. Tapi kalau memang saya kan sudah dilaporkan ya nggak apa-apa. Saya di sini hanya menjelaskan, saya hanya melakukan suatu kebenaran. Niat saya bukan untuk mencemarkan nama baik orang. Ya kan kita open donasi ini kan secara terbuka, ya otomatis saya memiliki tanggung jawab, amanah dan menjaga kredibilitas saya sebagai ketua yayasan untuk secara transparansi menjelaskan yang sesungguhnya gitu. Saya ngomong kan fakta ya, saya nggak ngomong hoax, saya nggak ngomong bohong kayak gitu. Jadi itu aja sih guys ya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mendukung saya, yang sudah mendoakan saya juga. Dan sampai ada beberapa pengacara, bukan beberapa, banyak banget, Masya Allah, tabarakallah, sedih, yang menghubungi saya untuk siap membela saya secara pro bono. Pro bono itu
tanpa adanya biaya atau bayaran gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat. Dan kalau misal kalian nanya gimana perihal soal donasinya dan petisinya, kan saya sudah jelaskan ya, itu di luar dari kendali saya. Di sini saya hanya menjalankan tugas sebagai ketua yayasan sesuai dengan amanah kalian waktu awal mengopen donasikan untuk pengobatan dari Mas Agus gitu. Itu aja sih guys. Itu ya. Jadi saya juga dibilang katanya takut ya untuk masuk ke TV gitu, untuk ke media, karena saya takut mungkin dimutasi, katanya seperti itu. Saya nggak takut dimutasi guys, tapi saya bukan tipe orang yang suka pansos gitu, masuk-masuk TV, masuk-masuk media, buat apa juga, nanti akan ada waktunya kok gitu ya. Jadi saya nggak mau memanfaatkan momen untuk hal-hal yang menurut saya tidak perlu gitu. Kenapa saya bilang tidak perlu? Karena kan keperluan saya itu kan adalah membantu orang. Saya setiap hari bisa bekerja membantu orang di seluruh Indonesia ya guys, harapan saya, dengan tanpa adanya masalah gitu. Kalau ada masalah gini kita juga mau berangkat juga bingung gitu. Nah, sana dulu sayang. Nanti udah maghrib, nanti sholat dulu sama kakak ya. Nanti sholat dulu sama kakak. Kita main. Awas kena anak kucing.